Puluhan warga menyerbu Jalan Pergudangan Marunda 2 di Pasar KBN Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Warga membawa gayung, botol plastik hingga ember mengais tumpahan minyak goreng mentah mengalir ke selokan. Warga tak peduli dampak kesehatan meski mengetahui selokan penuh sampah. Sementara ruas jalan terkena tumpahan minyak dipasangi garis polisi. Minyak mentah tumpah di jalan dipakai warga untuk memasak di rumah. Pribadi kayaknya dimasak, kan nanya-nanya. Ya. Kalau ibu kan, kalau nenek kan cuma hanya ikut-ikut aja. Hingga kini tak diketahui pasti penyebab minyak goreng tumpah dari truk. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Halo pemirsa, saya Wiki Adrian, inilah seputar iNews Siang. Hari ini program makan bergizi gratis dimulai serentak di 26 provinsi. Di Jakarta, salah satu lokasi makan bergizi gratis yakni di SD Angkasa 5 Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Dan telah ada rekan Reza Helmi di SD Angkasa 5. Reza, silakan dengan laporan Anda. Baik Wiki dan juga pemirsa, ini memang tadi perjalanan saya cukup panjang. Kita mengintip dari persiapan makanan, proses masak di sana, sampai packaging seperti ini dan juga pengiriman delivery ke sekolah-sekolah begitu ya. Dengan jarak waktu kurang dari 2 jam memang makanan harus didistribusikan supaya makanan tetap fresh. Mungkin Anda juga mau ngintip apa menunya hari ini. Jadi menunya ini ada nasi, ada sayur, ada buah juga, termasuk ayam teriyaki yang menjadi protein harian hari ini begitu. Kita juga akan berbicara dengan anak-anak begitu ya, bagaimana mereka melihat menu hari ini begitu. Kalau kita lihat tadi anak-anak sudah makan, salah satunya ada Ali di sini yang akan berbincang sama saya. Ali, halo, Ali lagi makan? Lagi makan daging. Gimana menunya Ali? Suka gak? Suka. Suka. Itu menu apa sih? Menunya daging. Daging. Rasanya gimana? Pedas, manis, enak? Manis lah. Manis ya, oke. Nah ini kan ada sayuran juga, suka sayur gak sih Ali? Suka juga? Iya. Tapi memang makannya mungkin agak belakangan. Nah Ali, kalau misalnya aku tanya nih, Ali mau menu makanannya apa gitu besok-besok? Telur. Maunya telur, telurnya diapain? Telur ceplok. Telur ceplok aja, sama apa lagi? Sama nasi. Telur ceplok sama nasi udah cukup buat Ali gitu ya. Oke lah, kalau gitu Ali bisa ngelanjutin lagi makannya. Tapi kalau porsi makannya nih cukup apa kurang apa kebanyakan nih? Cukup. Cukup segini ya? Oke, silakan Ali bisa lanjutin lagi makannya. Dan pemirsa memang kalau kita lihat ini perjalanan cukup panjang dan langsung dibagikan ke sekolah-sekolah supaya menunya tetap fresh, bisa dinikmati langsung sama anak-anak. Dan ingat ini dibagikan ya pada jam-jam makan, baik itu sarapan maupun makan siang. Sementara kembali ke studio bersama Wiki. Terima kasih Reza. Pemirsa, kami juga akan ajak Anda untuk melihat program makan bergizi gratis yang dilakukan di SDN 15 di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Ada Dilami Aulia yang akan melaporkannya untuk Anda. Silakan Dilami. Pemirsa, program makan bergizi gratis resmi diberlakukan mulai hari ini di sejumlah wilayah. Salah satunya di SDN Negeri Slipi 15 Jakarta Barat. Untuk hari ini ada 380 box makanan yang didistribusikan di SD 15 Slipi ini, dimulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Ada 2 waktu pendistribusian, mulai dari pukul 7, ini untuk anak kelas 1 sampai kelas 3, kemudian anak kelas 4 hingga 6 dimulai distribusinya pukul 9 pagi. Nah, kita akan lihat bersama ini menu makanannya sangat variatif ya. Ada jeruk untuk buahnya, kemudian juga ada ayam, ada tahu, ada nasi, dan ada sayur kacang panjang. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih rasanya makanan bergizi gratis ini, langsung kita tanya halo dengan adik siapa? Kansa. Adik Kansa, ini suka nggak makanannya? Suka. Yang paling disuka yang mana? Jeruk. Jeruk. Selain jeruk ada apa lagi? Tahu. Tahunya enak ya. Nah, kalau ada kurangnya nggak nih Kansa? Pengennya rasanya lebih gimana atau sudah pas?
sudah pas. Oke, baik. Kansa, terima kasih banyak ya. Selamat makan kembali. Memang pemirsa, menu ini nantinya akan bervariasi dari hari pertama hingga hari ke-20. Program makan bergizi gratis ini tentu menuai respon positif ya, baik dari wali orang tua, kemudian dari guru sendiri. Dan kita harapkan dari program yang diusung di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran ini dapat terus berlanjut. Dari Jakarta, Dilamia Aulia, Sutrisno, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sebelum melihat langsung pelaksanaan makan bergizi gratis di SD Angkasa 5 Halim, Jakarta Timur, rekan kami Reza Helmi juga sempat melihat proses menyiapkan makan siang gratis di Dapur Sehat Anak Bangsa Lanut Halim Perdana Kusuma. Mari kita lihat seperti apa dapur yang digunakan untuk memasak makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis resmi dimulai hari ini dan memang pemerintah menargetkan dalam 3 bulan ke depan ada 3 juta anak-anak usia SD hingga SMA yang akan menikmati makan bergizi gratis, dan salah satunya saya berada di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Di sini menjadi salah satu dapur dari 190 yang dipersiapkan oleh pemerintah di 26 provinsi seluruh Indonesia. Mungkin Anda juga penasaran menunya apa sih untuk hari pertama ini? Kita langsung ngobrol bersama Chef Joni. Chef, nah persiapannya kan memang sepertinya sudah matang begitu ya, kita udah ngintip-ngintip. Hari ini menunya apa nih, Chef? Ya, hari ini kebetulan kami sudah mengusulkan menu untuk diajukan dulu ke tim ahli gizi, terus kemudian diverifikasi oleh BGN. Jadi menu hari ini nasi putih, chicken teriyaki, tumis buncis sama buah. Nah, kalau penentuan menu sendiri sebenarnya apakah memang dari inisiatif chef sendiri yang akan nantinya direvisi atau seperti apa? Atau pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan menunya? Ya, jadi untuk menu yang kita buat adalah pengajuan dari mitra masing-masing. Setelah pengajuan kemudian diverifikasi oleh tim ahli gizi, selanjutnya diajukan atau disahkan oleh BGN atau SPPG. Kalau kita lihat krunya atau berapa jumlah personil yang akan membantu masak setiap harinya di sini? Ya, setiap harinya kami ada 25 kru yang mempunyai tugas masing-masing. Mulai dari preparation, terus cooking, packaging, sama delivery. Nah. Terus tidak ketinggalan juga untuk tim steward kita siapkan juga. Sebenarnya harganya kan sudah dibatasi oleh pemerintah begitu ya, Iya. seharga Rp10.000 per porsi. Agak tricky gak sih atau susah gak sih menentukan? Sebenarnya kita pinter-pinter mensiasati menunya, karena ya memang harga fluktuatif, terutama harga daging, ayam, ikan, atau telur gitu. Jadi kami memang selalu koordinasi dengan tim ahli gizi supaya makanan yang kita sajikan adalah makanan yang berkualitas baik, segar, terus dijamin keamanan secara kalori ataupun secara gizinya. Jadi harga 10.000 saya rasa cukup untuk food cost-nya ya. Kita akan ngintip sedikit begitu ya. Lagi-lagi ini saya juga harus menggunakan protokol kesehatan karena ini untuk menjaga sterilisasi dari makanan, dan salah satunya ini menu yang sudah siap di packaging ya. Tinggal ditambah pisang. Contoh menu hari ini ada nasi putih 150 gram, chicken teriyaki 60 gram, sayuran 75 gram, kemudian ada buah. Ada buah. Iya. Setelah ini menunya sudah siap, ditutup dan langsung dibawa ke delivery di sebelah sana. Kita harapkan ini juga bisa memberikan makanan bergizi untuk anak-anak supaya mereka di sekolah juga bisa lebih semangat belajarnya. Sementara kita lihat dulu bagaimana persiapan yang lain ya. Ya, pelaksanaan makan bergizi gratis juga berlangsung di sejumlah daerah seperti di Bandung. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Sukajadi menyalurkan 3.330 porsi makanan ke 7 sekolah. Menu yang diberikan berupa nasi putih, ayam potong saus cream cheese, sayur, semangka, dan susu bagi para siswa. Pelaksanaan makan bergizi gratis ini untuk meningkatkan kehadiran siswa makin baik, mencegah angka putus sekolah hingga pembelajaran semakin optimal. Makan bergizi gratis juga diadakan di Sidoarjo, Jawa Timur. Sekitar 2.800 porsi makanan didistribusikan ke 7 sekolah dari TK, SD, hingga SMA di wilayah kota Sidoarjo. Distribusi makanan dilakukan oleh petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dari dapur umum ke sekolah yang ditunjuk.
Di antara 7 sekolah yang mendapatkan makan bergizi gratis diantaranya SDN Larangan Candi Sidoarjo, SMPN 1 Candi, TK Kartika, TK Madinah, Mas Al Muawanah, SMA Muhammadiyah, dan SMKN Dian. Sementara itu di Tangerang Selatan, Banten, 3.000 siswa SD hingga SMA juga menikmati makan siang bergizi gratis. Salah satunya di SD Negeri 1 Lengkong Wetan, Serpong. Para siswa senang bisa menikmati makan siang gratis berupa nasi, ayam semur, sayur capcay, buah jeruk, serta susu. Menu makan siang pun habis dilahap dalam sekejap. Pemirsa, salah satu tujuan program makan bergizi gratis adalah untuk memenuhi gizi anak. Lalu apakah menu makan siang gratis yang dibagikan di sejumlah daerah sudah memenuhi gizi yang dibutuhkan oleh anak? Kita akan bertanya dengan ahli gizi Dr. Tan Shot Yen. Selamat siang Dr. Tan. Selamat siang, apa kabar? Baik, terima kasih sudah bergabung. Dokter, kalau kita lihat menu nasi ayam teriyaki, sayur, buah, apakah ini sudah memenuhi gizi yang dibutuhkan oleh anak? Saya kalau komen dibully nggak ya? Prinsipnya demikian ya, kita menyambut baik program makan bergizi gratis ini. Hanya ada beberapa catatan yang perlu kita pahami bahwa seperti dengan janji beliau ketika pertama kali dicanangkan, sebetulnya kan program makan bergizi gratis ini kan akan difokuskan di daerah 3T. Setahu saya, ya saya masih mengingat itu, daerah tertinggal, terluar, dan terdepan. Nah, saya belum lihat nih videonya nih, bagaimana dengan di Kepulauan Anambas, ya, bagaimana dengan di Wamena, bagaimana dengan di hulu sungai timur, tengah atau selatan Kalimantan gitu. Jadi, terutama anak-anak yang membutuhkan makanan seperti ini adalah makanan anak-anak yang di sebelah sana ya, bukan di daerah Jakarta Barat, bukan di Tangerang gitu ya. Dan yang berikutnya lagi tentu saja kita bicara tentang kesinambungan. Jadi jangan sampai ini adalah sesuatu yang sifatnya monumental, sesuatu yang sifatnya punten, ini bukan kritik ya, jadi jangan terlalu baper juga. Ini adalah sesuatu yang akan rutin. Nah, kalau saya lihat itu jadi mengambil jam sekolahnya anak-anak ya. Nah, tentu saja ini makanan akan efektif kalau anak mendapatkan makanan ini 3 kali sehari. Tinggal pertanyaannya adalah pemerintah kan hanya memberikan sehari sekali. Lalu kemudian bagaimana dengan sarapan? Saya agak khawatir kalau seandainya anak mengharapkan makan siang komplit, penuh, kenyang, bergizi, gratis, sementara paginya dia nggak sarapan. Nah, ini tanda tanya besar gitu loh. Lalu bagaimana dengan makan malamnya? Gitu ya. Jadi tentu saja kalau diberi makan secara konsisten ya, secara persisten, tentu program seperti ini akan bermanfaat sekali. Apalagi kalau memperkenalkan kembali anak-anak dengan menu daerahnya masing-masing. Kembali pada Anda. Baik, artinya ini memang kalau secara daerah ada daerah yang sebaiknya diprioritaskan dan juga ada kontinuitas dari program makan bergizi gratis ini. Setuju. Semoga ke depan akan terus dilaksanakan begitu ya. Dokter Tan, terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu untuk Anda. Sampai jumpa. Selamat siang. Selamat siang. Dan pemirsa, harga cabai kian pedas hingga mencapai Rp120.000 per kilogram akibat cuaca buruk menyebabkan gagal panen tanaman cabai. Karena pasokan ke pasar menurun, harga cabai semakin pedas, khususnya cabai rawit merah. Menurunnya produksi tanaman cabai berdampak pada kenaikan harga cabai di sejumlah daerah. Di Pasar Rebo Purwakarta, Jawa Barat, harga cabai rawit merah naik 2 kali lipat dari Rp60.000, kini tembus Rp120.000 per kilogram. Cabai rawit hijau dari Rp40.000 naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Cabai merah keriting dari Rp40.000 naik menjadi Rp60.000. Pasokan kosong, pembeli banyak. Akibat apa kosong dia? Ya mungkin dalam rangka tahun baru. Di Pasar Atas Kota Cimahi, Jawa Barat, harga cabai rawit merah dari Rp60.000 tembus Rp100.000 per kilogram. Cabai keriting dari Rp40.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Menghindari kerugian, pedagang mencampur cabai rawit merah dan cabai merah keriting. Harga cabai rawit merah melonjak di Pasar Citra Niaga, Jombang, Jawa Timur dari Rp40.000 menjadi Rp75.000 per kilogram. Cabai merah besar dari Rp20.000 naik menjadi Rp50.000 per kilogram.
Memenuhi kebutuhan dapur, warga beralih membeli cabai busuk yang dijual Rp15.000 per kilogram. Harga cabai semakin pedas dampak dari cuaca buruk. Petani gagal panen mengakibatkan pasokan cabai ke pasar berkurang, sementara daya beli masyarakat membeli cabai meningkat. Tim kontributor iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. 3 anggota TNI Angkatan Laut terlibat penembakan di res area tol Tangerang Merak yang menewaskan bos rental. 2 diantaranya merupakan anggota pasukan elit Kopaska TNI Angkatan Laut. 2 orang merupakan anggota Kopaska Armada 1, sementara 1 orang anggota TNI Bontang. Salah satu pelaku penembakan merupakan paman dari anggota TNI yang sempat ditangkap korban. Ironisnya, senjata yang digunakan untuk menembak bukan senjata rakitan, namun senjata organik yang melekat sebagai anggota Satuan Khusus Kopaska yang pernah bertugas sebagai ajudan. Sementara Kapolda Banten memastikan anggota piket Polsek Cinangka tidak melaporkan kejadian secara utuh kepada Kapolsek Cinangka. Anggota Polsek Cinangka yang menolak pendampingan turut diperiksa. Masalah status senjata. Senjata itu senjata inventaris, ya, yang melekat karena jabatan dari AA, ya, itu adalah ADC, ya. Nah, ADC ini ajudan, ya. Sehingga ketika dia dapat tugas di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran, ya, terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota Saudara Dery, ya, Andriani. Pemirsa, Kementerian Kesehatan Malaysia mendeteksi 327 kasus virus human metapneumovirus atau HMPV. Mereka yang terinfeksi mengalami gejala mirip flu. Sementara pada kasus lebih parah, gejala penyakit ini menjadi lebih parah, menjadi pneumonia. Kementerian Kesehatan Malaysia mengimbau warganya untuk melakukan protokol kesehatan, terutama mengenakan masker bagi yang sakit. Namun Kementerian Kesehatan Malaysia memastikan penyakit ini bukan penyakit baru dan tidak perlu dilaporkan. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, nasib pelatih timnas Indonesia Sinteyong telah berakhir. PSSI memutuskan untuk mengakhiri kontrak dengan Sinteyong. Tidak ada, ya, persepsi tim nasional ini milik Erick Thohir, milik PSSI atau milik coach, ya, tidak. Tapi bagaimana kita memastikan semua dinamikanya ini kita ukur sebaik-baiknya sehingga hasilnya juga bisa lebih konsisten. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saya berikan kesempatan bertanya kepada wartawan. Ya, satu. Ya. Selamat siang Pak Erick, saya Majid dari Tribun News. Pertama Pak Erick, mungkin dengan adanya pemerintahan ini beberapa hari lalu, belakangan ini juga publik kita terbelah ya Pak Erick, ada yang pro, ada yang kontra. Mungkin dari Pak Erick bisa menjelaskan kembali apa yang menjadi keputusan tadi, kan strategi, terus kemudian program ke depan. Apakah ini juga ada terjadi kabar sebelumnya juga tidak match-nya dengan pemain, katakan ada kabar messengers yang tidak suka atau gaya. Terus kita juga dapat kabar dari media Italia justru Pak Erick katanya juga gaya melatih Sinteyong yang